kembali lagi bareng gue Fitri di Zitalk Podcast. Vibe asik, obrolan menarik. Oke, episode kemarin kita udah bahas tentang overthinking yang bikin malam lo jadi panjang gara-gara mikir sesuatu yang harusnya lo pikirin. Sekarang kita lanjut ke episode 2 ke mode yang lebih positif, yaitu bersyukur. Kadang kita sepelein, kadang kita lupain, tapi efeknya bikin jauh lebih baik kepribadian kita, jauh lebih baik hidup kita. So, hari ini kita deep talk panjang tentang kenapa sih bersyukur itu sangat penting buat Gen Z kayak kita. Sudah siap curhat bareng? Let's go! Nah, jujur aja nih, kata bersyukur itu sering banget kita ucapin ya, gampang banget kita ucapin, tapi pas kita mau praktekin kayak berat gitu. Ibarat kayak kita tuh lagi baca motivasi, lagi baca kata-kata bijak dari captionnya teman kita, dari captionnya orang lain gitu. Tapi pas kita mau coba, kok kayak susah banget gitu mau dipraktekinya. Nah, apalagi buat kita Gen Z nih ya, yang setiap hari ini pasti ditabrak sama realita yang dituntut buat jadi yang selalu sempurna. Nah, di tengah itu semua, bersyukur ini sering kalah dengan apa yang kita keluhkan dan kita banyak banding-bandingin diri kita sama apa yang orang lain punya. Nah, kayak gitu guys. Jadi, sebelum gue masuk lebih dalam tentang bersyukur ini apa, gue akan mulai dengan satu pertanyaan. Kenapa sih kita ini sering lupa dengan bersyukur? Kenapa coba? Nah, sadar nggak sadar ya guys, kita ini sering banget lupa bersyukur dengan apa yang sudah ada, dengan apa yang kita punya. Dan kita lebih suka lihat sesuatu yang ada pada diri orang lain. Yaps, kemarin kita sudah bahas overthinking, yang overthinking ini merupakan salah satu pemicu kita suka banding-bandingin sama orang lain. Nah, salah satunya berawal dari media sosial. Nah, kenapa dari media sosial? Karena ketika kita scroll IG, scroll TikTok, nah, kita lihat pencapaian orang lain nih, lihat orang lain bahagia di media sosial dia itu. Nah, seketika otak nih muter dan mempertanyakan, kok gue nggak kayak dia? Kok gue nggak sebahagia mereka? Nah, padahal ya guys, realitanya highlight bahagia orang di media sosial itu cuma 1% aja. Sisanya drama dan masa sulit yang gak mereka posting. Gitu. Nah, bersyukur ini kayak mood booster mental gratis buat kita Gen Z nih guys. Gak cuma bikin mood naik, tapi juga ngurangi overthinking. Karena apa? Karena bersyukur tuh artinya lo tuh udah mulai notice hal-hal baik yang udah pernah lo abaikan. Jadi bersyukur itu ngajarin kita buat fokus sama hal-hal yang baik, yang hal kecil gitu, nggak harus dari hal yang langsung besar. Contohnya, lo bangun pagi hari ini dengan keadaan sehat, lo masih bisa makan, lo masih punya teman yang baik, masih punya keluarga. Nah, itu kan hal-hal kecil yang harusnya itu kita syukuri, guys. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, dengan kita sering melatih bersyukur kita, ya kita jadi nggak gampang terbawa arus buat bandingin diri kita ini sama orang lain. Kita nggak gampang terbawa arus buat banding-bandingin diri kita sama pencapaian orang lain yang bikin overthinking semakin parah. Nah, terus nih guys, banyak yang mikir kalau bersyukur itu artinya lo tuh pasrah, artinya lo tuh nggak punya masa depan, artinya lo tuh nggak punya pencapaian. No ya guys, jadi nggak banget ya. Malah bersyukur itu kayak bensin tambahan buat ngejar goals kita. Ketika lo udah mulai menghargai, lo udah mulai nerima apa yang lo ada, apa yang udah lo perjuangin, ya lo jadi semakin sabar dan menikmati proses itu. Dan lo juga nggak akan gampang frustasi kalau misalkan apa yang lo perjuangin, apa yang lo usahain itu ya tertunda atau gagal. Nah, bayangin aja nih, ketika lo lagi belajar skill baru, contohnya skill masak deh. Lo belajar setiap hari memasak biar rasanya tuh pas, biar rasanya tuh nggak keasinan. Nah,
Terus ketika lo gagal, ketika semuanya itu berantakan, dan lo itu overthinking, lo mikirannya macem-macem, nah, lo tuh pasti beranggapan kalau diri lo tuh nggak bisa, lo tuh nggak cocok di skill itu. Nah, padahal kalau misalkan kita bersyukur, ya kita akan lebih menghargai proses-proses kecil kita yang udah kita lakuin. Sampai kita berhasil dapat apa yang kita inginin, kayak gitu. Guys, jadi hidup lo itu kayak akun media sosial. Yang sering lo lihat dari mereka itu ya postingannya, feed-nya, dan story mereka yang bahagia. Dan itu sudah mereka setting gitu loh. Udah mereka atur supaya orang lain tuh, oh iya, lihat dia tuh bahagia kayak gitu. Nah, sementara hidup lo itu lo lihat dari backstage-nya lo aja, dari masa-masa sulitnya lo aja, dari masa-masa drama-dramanya lo aja. Ya, wajar lah kalau misalkan lo merasa kalah dari mereka, karena yang lo bandingin itu behind the sky-nya diri lo dengan best momennya mereka. Jadi lo tuh banding-bandingin diri lo di masa-masa sulit lo, dan lo bandingin mereka di masa-masa bahagianya mereka. Jadi wajar aja kalau lo merasa kalah. Gitu. Bersyukur itu ya guys, bukan berarti lo itu pura-pura seneng padahal lagi susah. Terus bukan juga lo nggak boleh capek, lo nggak boleh sedih, boleh. Cuma bersyukur itu kayak lebih lo ngelakuin dulu hidup lo yang lagi berantakan ini, yang lagi kacau ini, yang lagi gagal ini. Dan dibalik itu semua masih ada hal-hal yang harusnya lo hargai, harusnya lo terima, harusnya lo syukuri gitu. Kadang nih Gen Z ini sering kejebak sama pola pikiran yang kayak gini. Hidup gue tuh harus bahagia, harus kayak mereka. Hidup gue kelihatan keren, ya harus kayak mereka, kayak gitu. Padahal ya guys, kalau misalkan nunggu semuanya sempurna, nunggu semuanya kayak apa yang mereka punya, ya selamanya kita bakal ngerasa kurang. Bersyukur itu justru jalan pintas buat kita tenang, buat kita tentram. Bahkan ketika kita lagi kondisinya lagi berantakan, lagi kacau, dan belum sepenuhnya clear dengan apa yang kita inginkan, ketika kita bersyukur ya, kita akan merasa tenang, kita akan gak khawatir gitu. Nah, coba sekarang lo bayangin deh, lo ingat satu hari dalam hidup lo, misalkan hari Senin. Nah, banyak orang yang beranggapan hari Senin itu hari yang nyebelin, hari yang bikin capek, hari yang bikin malas gitu. Padahal kan kalau misalkan kita lihat dari sisi positifnya, sebenarnya ada loh hal-hal yang bikin lo happy, ada loh hal-hal yang bikin lo ketawa. Contohnya, lo berangkat hari Senin walaupun dosennya nyebelin, walaupun mata kuliahnya berat, tapi kan ada juga yang bikin lo happy gitu loh. Lo bisa ketawa bareng teman-teman, terus pulangnya bisa mampir ke warmindo favorit lo. Nah, itu kan bikin happy ya guys. Tapi kita tuh nggak sadar sama hal itu, dan kita itu pasti menyepelekan hal-hal kecil itu gitu loh. Karena di kepala kita itu, eh, apa yang kita syukuri itu hanya hal-hal yang besar aja gitu loh. Yang terlintas di kepala kita itu yang harus disyukuri ya hal-hal yang besar, punya gaji besar, punya kerjaan di tempat impian, IPK-nya tinggi, nilainya tinggi. Nah, kalau lo mikir itu semua kayak gitu, baru lo bersyukur, lo bakal sering banget ngerasa hari-hari lo tuh kosong. Karena apa? Karena lo nggak menikmati momen-momen kecil itu gitu loh. Beda halnya kalau misalkan dengan orang yang suka bersyukur. Orang yang kelihatannya happy dan senang, itu biasanya tuh mereka tuh sering menghargai, sering mensyukuri hal-hal kecil yang selalu mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan, walaupun itu hal kecil atau hal besar, ya mereka akan syukuri. Karena mereka sadar kalau misalkan hidup tuh bukan cuma tentang hal besar, tapi juga perjalanan yang isinya itu momen-momen kecil yang layak dirayakan. Oke guys, jadi intinya ini bersyukur itu bukan berarti hidup lo itu tiba-tiba gampang. Tugas tetap banyak, masa depan tetap jadi tanda tanya, dan drama hidup lo juga pasti ada. Tapi dengan belajar bersyukur, lo ngasih jeda ke diri lo dan buat istirahat sejenak, lo kasih diri lo kesempatan buat ngeliat kalau dibalik semua hal-hal yang sulit itu pasti ada hal-hal kecil yang bikin lo happy. Dan yang paling penting, lo di sini nggak sendirian. Ada loh kita yang lagi di fase kayak kamu, bingung, capek, overthinking, tapi masih berusaha bertahan.
Nah, kalau lo juga lagi dengerin podcast ini nih, itu aja udah jadi tanda kalau lo itu sebenarnya pengen lo jadi versi lo yang terbaik. Oke guys, itu dia obrolan kita tentang bersyukur. Mulai hari ini coba deh catat hal-hal yang udah lo syukuri di hari itu. Boleh juga nih komen di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema yang gak kalah relate buat hidup lo. Tetap semangat, jaga diri, dan jangan lupa bersyukur. See you!